Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbaluddin Subarga dari Fakultas Teknik Informatika ingin menyampaikan atau ingin berpresentasi saya tentang RAM dan sejarahnya, evolusi memori komputer. Sebuah perjalanan melalui waktu menyingkap bagaimana memori akses acak atau RAM telah berkembang dan membentuk dunia komputasi modern. Pertama-tama kita harus tahu apa itu RAM. Memori akses acak. RAM atau dalam bahasa panjangnya Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang memungkinkan data diakses secara langsung dan cepat tanpa harus berurutan. Ini menjadikannya sangat penting untuk kinerja sistem. Peran fundamental. RAM berfungsi sebagai meja kerja sementara bagi prosesor komputer. Semua program dan data yang sedang aktif dimuat ke dalam RAM agar dapat diakses dengan kecepatan tinggi. Volatilitas. Salah satu karakteristik utama RAM adalah sifat yang volatil atau volatilitas. Ini berarti data yang tersimpan di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan atau kehilangan daya. Berbeda dengan penyimpanan jangka panjang seperti hard drive. Generasi awal, fondasi memori komputer. Pada tahun 1940-an kita mengenal apa itu DRAM memori. Salah satu bentuk memori paling awal menggunakan silinder logam berputar dengan trek magnetik. Akses data sangat lambat karena harus menunggu bagian yang benar-benar berputar ke posisi. Lalu di tahun 1950-an, Magnetic Core Memory, terobosan besar yang menggunakan cincin perit kecil masing-masing dapat menyimpan 1 bit data menggunakan akses acak yang jauh lebih besar dibandingkan DRAM. Ini menjadi standar selama beberapa dekade. Keterbatasan. Meskipun inovatif, teknologi awal ini memakan ruang besar, mahal, dan memiliki kapasitas yang terbatas, menghambat perkembangan komputer. Lalu selanjutnya, era dinamis, kelahiran DRAM. Inovasi Fairchild Semikonduktor pada tahun 1968, Robert Dennard dari IBM menemukan Dynamic Random Access Memory atau DRAM. Ini merevolusi penyimpanan data dengan menggunakan kapasitor dan transistor. Prinsip kerja. DRAM menyampaikan beberapa bit data dalam kapasitor terpisah di dalam sirkuit terpadu. Karena kapasitor cenderung bocor muatan, dalam memerlukan refresh secara berkala untuk mempertahankan datanya. Meskipun memerlukan penyegaran, DRAM jauh lebih padat dan lebih murah untuk diproduksi daripada memori inti magnetik, membuka jalan bagi komputer yang lebih terjangkau.
revolusi kecepatan SDRAM, DDR, dan kebutuhan bandwidth. SDRAM 1990-an, Synchronous DRAM muncul mensinkronkan operasi memori dengan kecepatan prosesor. Ini secara signifikan meningkatkan output data dibanding DRAM asinkron sebelumnya. DDR SDRAM awal 2000-an, double data rate DDR SDRAM menggandakan kecepatan transfer data dengan mentransfer data 2 kali per siklus clock. Ini memandai awal dari DDR yang masih digunakan hingga saat ini. Kebutuhan bandwidth meningkat. Dengan aplikasi yang semakin kompleks dan prosesor yang lebih cepat membutuhkan akan bandwidth memori yang lebih besar menjadi sangat krusial, mendorong evolusi berkelanjutan dari teknologi DDR. Selanjutnya, RAM di era modern. DDR4, DDR5, dan tantangan masa depan. Menawarkan peningkatan kepadatan, kecepatan, dan efisiensi data dibandingkan DDR3. Menjadi standar industri untuk sebagian besar PC modern selama bertahun-tahun. DDR5. Generasi terbaru DDR5 membawa bandwidth yang jauh lebih tinggi, kapasitas yang lebih besar, dan efisiensi daya yang lebih baik. Ini penting untuk mendukung prosesor multicore dan aplikasi intensif data. Tantangan dan AI. Seiring berkembangnya AI, pembelajaran mesin, dan komputasi awan, permintaan akan memori yang lebih cepat dan lebih luas terus meningkat. Tantangannya adalah menemukan cara untuk meningkatkan performa tanpa mengorbankan efisiensi. Selanjutnya, RAM khusus optimalisasi untuk berbagai kebutuhan. GDDR, Graphic Double Data Rate, dirancang khusus untuk unit pemrosesan grafik atau GPU. GDDR menyediakan bandwidth yang sangat tinggi untuk menangani tekstur, resolusi, dan efek grafis yang kompleks dalam game dan aplikasi profesional. HBM, High Bandwidth Memory. HBM adalah teknologi memori canggih yang menyusun beberapa chip DRAM secara vertikal. Ini menghasilkan bandwidth memori yang ekstrim dan efisiensi daya yang lebih baik. Ideal untuk superkomputer dan AI. LPDDR, Low Power DDR. LPDDR dioptimalkan untuk meningkatkan seluler dan komputasi daya rendah seperti laptop tipis. Fokusnya adalah pada konsumsi daya dan efisien sambil tetap menawarkan kinerja yang memadai. Mengapa RAM penting? Dampaknya pada kinerja sistem. Pertama itu ada multitasking.
yang kedua itu ada aplikasi cepat, dan yang ketiga pengalaman pengguna lebih baik, dan yang terakhir itu produktivitas. Multitasking lancar, lebih banyak RAM. Artinya lebih banyak RAM berarti Anda dapat menjalankan lebih banyak aplikasi secara bersamaan tanpa perlambatan. Kedua, aplikasi cepat artinya program yang harus memori seperti editor video atau game dapat memuat dan beroperasi lebih efisien. Yang ketiga, pengalaman penggunaan lebih baik artinya mengurangi waktu loading dan meningkatkan responsivitas sistem secara keseluruhan. Produktivitas artinya memungkinkan alur kerja yang lebih efisien tanpa menghambat karena kekurangan memori. Di sini kita melihat evolusi kapasitas dari tahun ke tahun, dari kilobit sampai ke terabit. Kita lihat di tahun 2020 sampai 2023 atau sampai sekarang, kapasitas dari RAM itu semakin lama semakin besar, dari yang tadinya kilobit sampai terabit. Mungkin suatu saat nanti akan ada yang lebih dari terabit. Ya, kita lihat saja nanti. Kesimpulan dan tren RAM masa depan. RAM telah menjadi komponen krusial dalam sejarah komputasi, terus beradaptasi dengan tuntutan teknologi dan yang berkembang pesat. Dari inti magnetik hingga DDR5, setiap lompatan inovasi telah membuka jalan bagi kemampuan komputasi yang lebih besar. Peningkatan kecepatan dan efisien. Tren akan terus berlanjut ke kecepatan yang lebih tinggi dan konsumsi daya yang lebih rendah, dengan pengembangan lebih lanjut dari DDR dan teknologi seperti IBM. Kedua, memori non-volatil. Penelitian sedang berlangsung untuk memori non-volatil yang dapat berfungsi seperti RAM tetapi mempertahankan data bahkan saat daya mati, berpotensi merevolusi arsitektur komputer. Ketiga, integrasi dan kustomisasi. Integrasi memori yang lebih erat dengan prosesor, misalnya memori on packet, dan solusi RAM yang sesuai untuk AI dan beban kerja spesifik akan menjadi semakin umum. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.